Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan perdana untuk mata kuliah proses manufaktur. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Yes. Sudah bisa terlihat materinya? Bisa, Pak. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar manufaktur. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita membahas untuk kontrak perkuliahan. Insya Allah untuk kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah ini, di mana untuk presentasi kehadiran untuk penilaiannya itu adalah 30%, kemudian untuk tugas ada 20%, kemudian kuis 10%, kemudian mid dan final masing-masing 20%. Nah, kita lanjut. Untuk learning outcome untuk pertemuan hari ini, jadi tujuannya untuk bagaimana mahasiswa dapat mengidentifikasi dasar-dasar serta pengertian teknologi proses manufaktur dan sistem manufaktur. Jadi kita ingin mengetahui apa sih definisi itu dari manufaktur dan bagaimana sistem manufaktur serta bagaimana proses manufaktur itu sendiri. Untuk yang pertama mengenai definisi manufaktur. Jadi manufaktur itu berasal dari bahasa Latin yang bermakna di kata manus dan factus, di mana manus itu berarti tangan, kemudian factus berarti mengerjakan. Sehingga dari bahasa ini bisa digabungkan, maka manufaktur itu adalah proses mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk dengan tangan atau proses manual. Jadi istilahnya dulu dalam bahasa Latin dari kata manus dan factus yaitu bagaimana mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sebuah produk dengan menggunakan tangan atau dibahasakan dengan manual. Nah, untuk saat ini definisi manufaktur sekarang sedikit berbeda di mana sudah tidak lagi lebih berfokus sudah tidak lagi menggunakan manual operation atau proses manual. Sangat sekarang berfokus dari proses pembuatan produknya itu dengan bantuan mesin dan pengontrolan. Dan sistem pengontrolan ini kadang ada yang secara full automatic dan ada juga yang perlu pengawasan manual dari para operator. Jadi untuk mesin yang diawasi oleh operator atau manusia. Sehingga di definisi dari proses manufaktur juga bisa digambarkan bahwa ini interaksinya antara operator dengan eh, mesin, operator atau manusia dengan mesin. Nah, secara definisi juga proses manufaktur itu bisa dibagi menjadi eh, dua istilah atau dua penjabaran, yaitu secara teknis dan juga secara ekonomis. Di mana kalau secara teknis itu gambarannya, jadi setiap proses manufaktur dimulai dari penyiapan bahan baku atau yang biasa kita sebut sebagai input input prosesnya. Maka selanjutnya akan lanjut uh, masuk di manufacturing proses. Di manufacturing proses ini akan uh, ada beberapa teknis atau ada beberapa faktor di dalamnya dalam
setiap proses manufaktur diantaranya adalah penggunaan mesin, penggunaan peralatan, penggunaan energi, dan juga adanya tenaga kerja. Mohon maaf ini agak berisik. Iya Pak, tidak apa-apa sih Pak. Ya, saya lanjut. Tadi untuk di manufacturing proses ini ada beberapa faktor. Jadi tadi ada permesinan, di dalamnya ada perlengkapan, ada energi, dan juga ada tenaga kerja. Jadi setiap prosesnya ini untuk memproses sebuah produk ada secara teknis di dalamnya berperan keempat faktor ini. Nah, dari tahapan proses inilah nanti menghasilkan output, yaitu proses material yang diinginkan atau output produk yang diinginkan. Nah, selain output produk barang jadi atau produk yang diinginkan, juga menghasilkan scrap and waste, itu berupa limbah dari hasil produksi. Nah, terkadang limbah atau scrap dan waste dari hasil produksi ini biasanya bisa diolah kembali menjadi sebuah produk baru atau bisa menjadi uh, olahan atau bahan baku dalam untuk industri-industri yang lain atau perusahaan-perusahaan yang lain. Itu untuk definisi secara teknis. Sedangkan untuk definisi proses manufaktur secara ekonomis, di mana bahasanya di setiap material yang dibuat, material yang disiapkan, kemudian pada saat material diproses dengan melalui proses manufaktur, di mana tadi ada empat faktor di dalamnya atau empat teknis di dalamnya, seperti ada permesinan, ada peralatan, ada energi, dan juga ada tenaga kerja atau operator. Maka setiap material yang diproses ini akan memberikan value added. Value added ini adalah memberikan nilai tambah. Nilai tambah untuk bagi materialnya. Nilai tambah bagi material ini dimaksudkan misalnya pada saat di starting material itu, ini misalnya materialnya ini nilai jualnya ini masih dalam harga yang lebih rendah karena masih berbentuk bahan mentah. Setelah dilaluinya proses manufaktur, ada perakitan, ada pemotongan, ada penghalusan, dan lain sebagainya. Nah, menghasilkan produk yang baru dan pastinya bernilai jual yang lebih, menghasilkan value added. Inilah untuk definisi proses manufaktur secara ekonomis dengan tujuan jadi setiap material yang diproses akan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan atau menambah atau memberikan value added dari setiap proses, dari setiap material yang diproses menjadi produk produk jadi atau produk outputnya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang pengertian secara teknisnya bagaimana dan juga pengertian secara ekonomisnya. Untuk selanjutnya, kita masuk di sistem manufaktur. Jadi gambarannya, kalau tadi kita membahas tentang proses manufaktur itu berbeda dengan sistem manufaktur. Di sistem manufaktur itu adalah merupakan sebuah rangkaian aktivitas. Jadi di dalamnya ada sebuah atau ada beberapa kegiatan. Ada beberapa kegiatan, sekumpulan kegiatan yang di dalamnya itu ada perancangan desain, ada pemilihan material, ada perencanaan produksi, kemudian ada proses produksinya, kemudian ada bagaimana mengendalikan kualitas dari produknya, menggunakan proses manajerial, dan terakhir ada pemasaran dari manufaktur. Jadi sistem manufaktur adalah uh, sebuah lingkup besar. Jadi ini sistem manufakturnya dia kan misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah sistem manufaktur. Nah, di dalamnya kalau di proses manufaktur berarti dia bagian kecil dari sistem manufaktur. Ini tadi ada sistemnya. Sistem manufaktur itu adalah satu sekumpulan aktivitas, kegiatan aktivitas, sedangkan proses manufaktur itu adalah bagian terkecil atau salah satu kegiatan
dari setiap proses di dalam sistem manufaktur. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, jadi sehingga jadi sistem manufaktur ini juga bisa dikatakan merupakan hasil interaksi antara mesin dengan manusia. Jadi ada interaksi antara mesin dengan manusia. Selanjutnya kita masuk di bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah harga produk. Jadi setiap kita mendesain sebuah produk, pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi setiap produk jadi yang dihasilkan. Kita lihat. Yang pertama, pastinya bahan baku yang digunakan. Pastinya kalau bahan baku yang digunakan untuk setiap produksi, apabila bahan bakunya dalam grade misalnya kualitas yang tinggi, uh, pastinya akan sangat berdampak dalam mempengaruhi harga sebuah produk. Jadi setiap bahan baku, baik kualitas apa yang digunakan, pasti akan mempengaruhi juga harga jual dari produknya. Selain itu juga ada mesin. Mesin di sini terkait dengan bagaimana mesin produksi yang digunakan dalam setiap prosesnya. Apakah mesin yang sederhana, apabila mesin yang produksi dipakai yang sederhana, maka juga akan menyesuaikan dengan harga produknya. Apabila juga mesinnya lebih rumit, pastinya akan harga produknya juga akan lebih meningkat. Kemudian selanjutnya adalah upah. Ini terkait dengan untuk operasional dalam pembiayaan operator atau tenaga kerja dalam setiap produksi dari sebuah produk. Jadi semakin banyak biaya operasional untuk pembayaran upah di setiap produksi, maka akan juga berpengaruh untuk menutupi berapa biaya harga produk yang akan ditentukan. Kemudian selanjutnya ada biaya penjualan. Nah, biaya penjualan ini terkait dengan bagaimana untuk biaya pemasaran dari promosi dari sebuah produknya, apakah hanya akan dijual di pasar kecil atau mau dijual di pasar yang besar seperti supermarket atau mall dan lain sebagainya. Pastinya akan mempengaruhi juga penentuan harga dari sebuah produknya. Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Semakin ketahanan produk dalam segi penyimpanan, baik itu terkhusus untuk produk makanan dan minuman, pasti juga akan mempengaruhi harga produk. Misalnya ada makanan yang misalnya tahan beberapa hari untuk disimpan di lemari pendingin misalnya. Berarti ini akan harganya lebih tinggi karena tadi keunggulan dari lamanya penyimpanan dari harga produknya. Dibandingkan dengan misalnya makanan yang hanya bertahan dalam waktu 1 hari misalnya. Pastinya juga harga produknya juga menyesuaikan dengan kondisi ketahanan dari produknya. Dan yang terakhir itu biaya operasi. Jadi setiap biaya operasional, baik itu tadi untuk pembelian bahan baku, operasional mesin, pembayaran upah, kemudian biaya penjualan dan penyimpanan, itu semua termasuk dalam biaya operasional. Jadi apabila biaya operasionalnya tinggi, maka juga harus menyesuaikan dengan harga produk yang nanti akan dijual. Karena harga produk yang akan dijual nantinya akan mempengaruhi untuk bagaimana revenue atau pemasukan dalam menutupi biaya operasional produksinya dalam produknya tadi. Jadi itu tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan harga produk. Selanjutnya kita masuk di efisiensi dalam setiap produksi. Kadang kita berpikir efisiensi ini setiap perusahaan uh, perlu tempuh dengan tujuan bagaimana dia mengejar biaya produksi yang murah.
Jadi setiap perusahaan ingin dia berpikir secara efisien bagaimana bisa biaya produksi yang lebih murah dan pastinya tetap menguntungkan. Nah, salah satu eh, opsional dalam strategi dalam meraih biaya produksi murah itu ada dua. Itu yang pertama, bagaimana pihak perusahaan untuk mengurangi waktu kerja. Jadi dengan melakukan pengurangan waktu kerja, maka akan sedikit biaya operasional perusahaan yang keluarkan, baik itu dari tenaga kerja, baik itu dari energi yang digunakan, dan juga bahan baku yang lebih hemat. Otomatis akan mempengaruhi biaya produksi yang lebih murah. Selain itu juga ada juga alternatif, yaitu dengan cara mengurangi tenaga kerja. Dengan mengurangi tenaga kerja, itu pasti akan menghemat uh, untuk misalnya operasional tenaga kerjanya, baik itu juga waktu dalam penyelesaian produknya. Jadi tadi ada dua, ada waktu pengurangan waktu kerja, dan yang kedua adalah mengurangi tenaga kerja. Dengan prinsip efisiensi inilah terkadang banyak produsen atau perusahaan banyak memproduksi produk-produk yang dalam kemasan ekonomis. Kalau kita ketahui sekarang kan banyak produk-produk yang diproduksi itu dalam kemasan ekonomis, baik itu produk makanan, minuman, dan juga yang barang-barang yang lainnya. Nah, di pembuatan produk yang ekonomis ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk eh, tetap mengutamakan bagaimana bagaimana mengutamakan kualitas tetapi tetap juga menguntungkan bagi perusahaan dan tidak merugikan konsumen. Di antara yang pertama, jadi perusahaan atau produsen ini bagaimana pada saat dia mendesain atau ingin membuat produk yang ekonomis, jadi bagaimana dia mengupayakan untuk mendesain kemasan yang sederhana tetapi tetap bermutu. Jadi desain yang sederhana, walaupun misalnya komposisi isi dari produknya dikurangi, tetapi tetap menjaga kualitas mutu dari produk yang dijual. Jadi tidak mesti misalnya karena komposisi dikurangi, tetapi bahan bakunya juga dikurangi kualitasnya. Jadi sebaiknya memang walaupun dia desainnya sederhana, tetapi tetap mengutamakan mutu dari kualitas produk yang dijual. Jadi tetap komposisi yang sama, tetapi hanya isian atau kuantitasnya saja yang berubah. Jadi desainnya juga dirancang lebih lebih minim lagi untuk tadi menghemat biaya produksinya karena tadi membuat produk yang lebih lebih murah atau lebih kecil produksinya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pemilihan bahan yang tepat. Tadi terkait dengan tadi harus yang bermutu, berarti bahan baku yang digunakan juga harus yang tepat. Harus yang tepat di sini maksudnya jadi memang produk yang dihasilkan harus memang sesuai standar yang memang telah ditetapkan, yang sesuai dengan uh, prosedur dalam pembuatan produknya. Jadi walaupun misalnya dia kemasannya kecil, tetapi tetap bahan-bahan yang digunakan juga sesuai dengan takaran-takaran komposisinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemilihan proses produksi juga tetap harus sesuai. Walaupun proses produksinya ini untuk produk yang ekonomis, tetapi tetap waktunya ini bisa lebih minim. Jadi prosesnya bisa lebih minim karena tadi penanganan proses kemasan yang lebih ekonomis itu biasanya lebih singkat waktunya dibandingkan dengan kemasan-kemasan yang lebih besar. Jadi pemilihan prosesnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan produksinya. Nah, jadi tadi itu ada 3 kriteria. Yang pertama tadi ada desain sederhana dan bermutu. Kemudian yang kedua, pemilihan bahannya juga harus tepat. Kemudian yang ketiga, bagaimana memilah atau memilih proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan produknya. Jadi tadi ini adalah tujuan bagaimana produsen dalam mengupayakan biaya produksi yang murah dengan cara tadi merancang
produk-produk yang ekonomis. Nah, kita masuk di bagian teknik produk dan desain, di mana pada saat merancang produk dan mendesain produk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merancang sebuah produk. Nah, terkadang kita mau desain sebuah produk, itu kita mau tahu keinginan konsumen itu bagaimana. Jadi kita mendesain produk itu harus berdasarkan misalnya keinginan konsumen. Konsumen misalnya ini, contoh misalnya kita mau mendesain helm. Helm yang diinginkan konsumen ini bagaimana sih? Apakah yang aman, kemudian yang bagaimana bobotnya, bagaimana desainnya, bagaimana warna dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah produk. Jadi yang pertama, di dalam mendesain sebuah produk, perlu juga kita menentukan bagaimana tadi pemilihan bahan yang sesuai, kemudian bagaimana biaya produksinya, dan juga bagaimana biaya penyimpanan harus kita memikirkan bisa seminimal mungkin. Kenapa dipikirkan seminimal mungkin? Karena untuk bisa mendapatkan biaya produksi yang lebih murah dan juga keuntungan yang maksimal. Nah, jadi kriteria yang pertama itu seperti ini. Jadi bagaimana kita menentukan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian bagaimana biaya produksi yang lebih murah dan juga biaya penyimpanan yang lebih minim, seminim mungkin. Nah, kemudian yang kedua, produk itu tidak perlu didesain melebihi persyaratan pemakaiannya. Maksudnya di sini, jadi pada saat kita merancang sebuah produk, jadi diutamakan adalah produk yang kita desain itu adalah yang diutamakan adalah fungsinya dulu. Misalnya tadi kita mau memproduksi helm. Jadi helm yang kita produksi tadi fungsinya dulu yang utama yaitu melindungi kepala, melindungi kepala dari benturan. Jadi fungsinya dulu yang utama karena biasanya orang memilih produk itu berdasarkan fungsi. Setelah fungsi baru bagaimana pengoperasiannya, apakah ada yang biasanya kan helm yang menggunakan double visor, ada yang full face, ada yang half face dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara pengoperasiannya. Jadi kan orang tuh pada saat orang beli helm, orang kan pasti bilang fungsinya dulu. Saya mau beli helm supaya bisa melindungi kepala. Baru yang kedua, bagaimana cara pengoperasiannya itu bagaimana fungsi-fungsi dari produk helmnya ini. Misalnya ada yang bisa, ada yang sekarang kan ada uh, face atau kacanya itu ada yang datar, ada yang kembung. Itu kan berbeda-beda operasionalnya. Dan juga ada yang full face, ada yang half face dan lain sebagainya. Itu terkait dengan cara pengoperasian. Dan yang terakhir barulah nanti melihat dari segi penampilan, apakah itu dari desainnya, apakah dari modelnya, dari warna dan lain sebagainya, dan juga hias-hiasannya. Nah, itu adalah kriteria yang ketiga. Jadi kebanyakan biasanya memang orang pada saat kita mau mendesain produk, sebaiknya kita memperhatikan dulu fungsinya dulu yang utama. Fungsi yang utama ini adalah bagaimana peruntukan dari produk yang akan diproduksi ini. Misalnya kita tadi itu contoh helm, apalagi misalnya contohnya kita mau buat sepatu. Kita mau buat sepatu, fungsinya kan untuk melindungi alas kaki. Kemudian nanti cara pengoperasiannya kan berbeda-beda tuh setiap sepatu. Ada yang bisa merancang misalnya sepatu kets, sepatu boot, sepatu safety, dan itu kan berbagai macam cara pengoperasiannya. Dan juga penampilannya juga berbeda-beda dari segi warna dan dari segi motif dan desainnya. Nah, itu untuk kriteria yang kedua. Sedangkan yang ketiga, itu tadi jenis mesin yang digunakan juga pastinya harus disesuaikan dengan jenis produksi. Klasifikasi jenis produksi ini ada tiga. Yang pertama ada massal, ada yang menengah, dan ada yang berdasarkan pesanan. Jadi pada saat desain produk juga perlu diperhatikan apakah produksi produk yang ini untuk kebutuhan stok yang banyak, berarti kita menggunakan yang produk massal. Ada juga yang skala menengah dan juga ada yang berdasarkan pesanan. Nah, kalau dari segi klasifikasinya tadi, dari ketiga tadi ada yang massal, menengah, dan berdasarkan pesanan.
Kalau dari segi klasifikasi, untuk produksi yang massal, ini biasanya gambarannya volume produksinya yang diproduksi itu besar dan juga dia tidak bergantung pada pesanan. Tetapi variasi produknya ini bisa ada dalam jenis banyak atau jenis tertentu saja. Misalnya dalam satu jenis produksi, dia produksi satu unit saja, tapi dalam jumlah yang banyak. Nah, contoh misalnya begini. Contoh misalnya produk minuman. Contoh misalnya produk minuman seperti air mineral kemasan, itu kan volume produksinya besar, tetapi dia tidak tergantung pada pesanan. Jadi hanya dia tetap produksi, misalnya dalam kapasitas produksi dalam satu hari itu berapa unit, berapa box, itu tetap dia produksi. Untuk sebagai stok. Tapi inilah maksudnya tadi variasi produknya hanya dalam jenis tertentu saja. Misalnya tadi itu produsen air minum dalam kemasan, jadi dia hanya memproduksi AMDK saja, air minum dalam kemasan dalam bentuk botol, dalam bentuk gelas dan lain sebagainya. Itu dikategorikan dalam klasifikasi produksi massal karena tadi volume produksinya yang lebih besar. Sedangkan yang kedua itu ada namanya produksi menengah. Nah, produksi menengah di sini ini juga jumlah produknya bervariasi, berarti banyak jenisnya, tetapi selalu ada di sepanjang tahun. Dan di produksi menengah ini dia jenis produknya itu lebih tergantung kepada pesanan. Ini karena dia jumlah produksinya banyak juga dan bervariasi, tetapi selalu ada sepanjang tahun, tetapi untuk permintaannya ini lebih tergantung pesanan. Kalau tadi yang massal, tadi dia tidak tergantung kepada pesanan, karena tadi dia membuat secara stok, secara banyak, seperti itu. Nah, ini biasanya untuk produksi menengah, biasanya dia produk-produk yang Eh, terkadang ada dia produksi variannya berbeda. Misalnya bulan ini dia berbeda lagi. Nah, seperti itu dia gambarannya. Contoh misalnya kayak produk makanan seperti roti. Roti itu biasanya ada yang variannya yang rasa coklat, nanti dia buat lagi yang rasa yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu dari lebih dari tergantung kepada pesanan. Biasanya kan pesanan dari customer itu ingin roti misalnya variannya yang seperti roti pizza, roti gulung dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari pesanan. Nah, tetapi tetap dia memproduksi tapi dia produksinya bervariasi. Bervariasi di sini maksudnya jadinya banyak varian yang dia produksi. Dia jumlahnya banyak tetapi varian produknya yang bermacam-macam. Jadi contohnya produksi roti tadi atau makanan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu produksi berdasarkan pesanan. Nah, biasanya ini volume produksinya dia lebih kecil dan jenis produknya ini biasa dibuat bervariasi tergantung dari pesanan customer. Nah, ini terkadang biasanya jenis klasifikasi produksi ini biasanya yang by order. Biasanya kan yang by order itu contohnya misalnya ada yang order custom sepatu, misalnya sepatu saya mau desainnya seperti ini, kemudian baju misalnya atau gaun misalnya, gaunnya ada yang mau custom, ada yang mau hiasan seperti ini. Nah, itu dia produksinya kecil karena dia hanya memproduksi apabila dia ada pesanan dari customer. Nah, seperti itu gambarnya. Jadi tadi kita sudah bisa jelas bedanya untuk klasifikasinya. Kalau yang tadi massal itu tadi untuk produksi yang besar, kemudian untuk yang menengah itu produksinya juga besar tetapi bervariasi, tapi juga dia lebih tergantung pesanan. Sedangkan yang ketiga tadi yang bergantung pesanan, jadi setiap produsen ini hanya memproduksi kalau ada pesanan khusus dari customer. Seperti itu gambarannya. Jadi ini tadi ada ketiga klasifikasi dari sistem manufaktur itu. Nah, yang terakhir kita mau masuk di jenis-jenis proses produksi atau proses manufaktur. Kalau kita lihat di sini ada namanya continuous process. Uh, Continuous process di sini biasanya ciri-cirinya itu dia menggunakan atau jenis produknya itu dalam produksi mass product. Mass product maksudnya ini adalah produksinya yang secara massal. Kenapa dia produksi massal?
berarti dia prosesnya ini karena dia continuous proses, jadi setiap tahapan dari setiap produksinya itu bertahap. Misalnya dari contoh misalnya itu tadi air minum. Air minum misalnya proses awalnya kan itu pengambilan airnya, kemudian airnya diolah, kemudian selanjutnya proses pengisian, kemudian proses pengemasan. Jadi setiap prosesnya itu continue, intinya berurutan. Nah, proses continuous itu prosesnya berurutan. Dan juga ciri-ciri yang kedua itu adalah layout by product. Maksud dari layout by product itu adalah bagaimana produk yang diproduksi ini sudah tertata urutan tahapannya. Makanya layout by product itu, jadi tadi saya jelaskan. Jadi ada tahapan misalnya dari pengambilan airnya, bahan bakunya, kemudian kemudian pengujian airnya, penyaringan airnya itu semuanya sesuai dengan urutan layout-layout dari setiap departemennya, maksudnya seperti itu. Jadi semuanya berurutan. Jadi tidak tidak saling silang. Jadi dia satu alur. Makanya dinamakan continuous process. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga itu adalah operatornya berjumlah sedikit. Ini dikarenakan karena misalnya dia tidak perlu ada penanganan langsung lebih banyak dari operator. Karena ini kebanyakan untuk produk-produk klasifikasi mass production ini, ini biasanya sudah terotomatisasi. Nah, jadi sudah tidak membutuhkan operator yang terlalu banyak. Jadi hanya operator yang untuk mengawasi setiap controlling mesin-mesin dari setiap layoutnya tadi, layout dari setiap departemennya. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah apabila ada satu mesin yang rusak, maka proses produksinya pasti akan terhenti. Nah, jadi misalnya lagi pada saat proses pengisian tadi botol botol air minum kemasan ya. Apabila ada permasalahan di situ, otomatis semua proses akan terhenti dari pengambilan sampel pengambilan bahan baku sampai nanti di pengemasan. Jadi kalau ada satu unit yang rusak, maka semua proses juga akan harus terhenti. Seperti itu. Dan juga ciri-cirinya yang berikutnya adalah perlunya ada persediaan bahan baku yang banyak karena tadi ini uh, prosesnya ini selalu berlanjut, berarti otomatis bahan bakunya juga tersuplai harus selalu ada atau selalu lebih banyak. Kemudian yang terakhir itu diperlukan maintenance spesialis terkait itu tadi dengan misalnya ada kerusakan di setiap mesin produksinya, maka perlu ada spesialis maintenance untuk menghandle kerusakan atau untuk menghandle perawatan dari setiap mesin produksinya. Jadi gambarnya seperti itu untuk continuous process. Jadi secara umum bisa digambarkan ini prosesnya yang berlanjut. Jadi produknya itu dari tahapan A, B, dan C itu urutannya berlanjut. Itu untuk klasifikasi continuous process. Ada juga yang kedua namanya intermittent process. Intermittent process di sini ini biasa digunakan untuk produksi yang skala produk kecil, tetapi juga bisa juga untuk produk varian yang besar. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah layout by process. Kalau tadi kita lihat untuk ciri-ciri continuous process itu layout by product. Kenapa layout by product? Karena tadi produknya itu harus mengikuti dari layoutnya. Jadi urutan produknya harus mengikuti layoutnya. Kalau tadi di intermittent process, ini layout by process, ini layout by process. Jadi setiap produksinya ini bisa acak. Misalnya dari tahapan A ini, bisa dulu di bagian tahap C sebelum ke tahap B. Tergantung dari proses mana yang didahulukan. Layout by prosesnya seperti itu. Terus selanjutnya jumlah operator juga sesuai dengan jumlah mesin. Biasanya kan kalau di departemen tadi, misalnya contoh tadi layout by process, misalnya produk A-nya ini sudah selesai di tahap A, tetapi produk B ini belum bisa diproses, bisa dia lompat ke proses C dulu sebelum masuk ke proses B. Jadi setiap departemen itu
pasti ada operatornya. Dibandingkan tadi dengan apa namanya? Dengan continuous process, itu jumlah operatornya lebih sedikit dikarenakan tadi karena kebanyakan sudah menggunakan mesin yang terotomatisasi. Kemudian selanjutnya adalah general general purpose machine. Jadi penggunaan mesinnya juga secara umum, masih secara umum karena tadi itu karena terkait dengan jumlah operator yang harus bersiaga atau menjaga setiap mesin yang digunakan. Contoh misalnya kalau apa ya? Kalau mesin pembuat makanan lah misalnya ada yang mengadon, kemudian ada yang mencetak, itu kan jumlah operatornya sesuai dengan jumlah mesinnya. Misalnya kalau ada 5 mesin cetak, berarti ada juga 5 operator yang standby di situ. Nah, kemudian pengendalian pekerjaan lebih sulit karena uh, ini kita sulit untuk mengukur keseimbangan lininya. Jadi terkadang pada saat proses ada yang kadang selesai lebih cepat produknya, ada yang lebih lambat. Nah, jadi sangat sulit untuk misalnya menentukan pengukuran misalnya waktu kerjanya, waktu kerja dalam penyelesaiannya. Tapi memang ini juga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi intermittent process memang cocok sekali untuk produk-produk yang kecil, tapi dengan dia variasi produknya besar. Contoh tadi itu seperti gambarnya seperti produk roti. Nah, itu kan misalnya banyak varian rotinya dan banyak varian rasanya, tetapi produknya juga skalanya besar. Ah, jadi dia menggunakan skala intermittent process atau sistem intermittent process. Kalau yang tadi, yang continuous process, itu biasanya untuk produksi-produksi massal tadi, seperti untuk makanan atau minuman kemasan. Seperti itu gambarannya. Mungkin untuk pertemuan hari ini, untuk klasifikasi atau penjelasan mengenai konsep dasar manufaktur, kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan diajukan untuk kita bahas. Ini kita kurangan ya, kurang 1 orang yang bergabung. Iya Pak, katanya dia Minta. lagi di jalan Pak. Oh, dia lagi jalan. Iya Pak. Oh, enggak apa-apa. Nanti kan ini kita ada recordnya. Nanti kan saya share nanti juga di grup beserta Oh materi. iya. Jadi biarpun saya nanti pada suatu saat nanti Akbar juga tidak bisa berhalangan hadir, setidaknya saya masih bisa men-share untuk materinya dalam bentuk video. Jadi masih bisa ada penjelasan untuk setiap materinya. Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan, Akbar? Mungkin Pak, eh, kan tadi apa ya materinya? Bisa Pak dimunculkan sebentar Oh, bukan. materinya. Oh ya, sebentar. Saya share lagi. Mengenai apa itu? Kalau tentang produk Indomie Pak, dia bagaimana ya? Indomie Kan ya. tadi ya kan kayak Indomie kan dia banyak varian begitu Pak. Betul. Ya, apakah dia masuk ke continuous process atau yang satunya Intermittent, lagi Pak? intermittent proses ya. Iya. Betul. Nah, ini kan biasanya kalau dia skalanya biasanya dia produknya lebih besar dia produksi, berarti dia bisa jatuhnya ke continuous process atau mass production atau produksi massal. Terkait dengan varian yang banyak, ini terkait dengan walaupun dia variannya banyak, tetapi dia tidak berdasarkan pesanan. Biasanya kan orang tidak dia tidak konsumen kan tidak mengetahui bilang oh saya mau pesan rasa varian ini. Makanya kan sekarang dari pihak produsen mie tadi itu kan berpikir bagaimana mengembangkan produknya dengan varian-varian yang saat ini lagi diinginkan. Misalnya anak muda sekarang itu maunya apa, misalnya maunya varian saya coto Makassar kan, oh banyak ini, berarti buatlah dia varian mie dengan rasa coto Makassar, ada juga misalnya soto dan lain sebagainya. Nah, itu kan jatuhnya jadinya ke produksi massal karena
dia tetap memproduksi secara banyak, walaupun itu tidak ada, maksudnya tidak ada masukan untuk misalnya ini saya mau pesan yang varian-varian seperti ini. Nah, jadi jatuhnya nanti itu dia lebih ke produksi massal seperti itu, Akbar. Terus Pak, itu yang mengenai apa tadi yang tentang Tentang apa itu? kayak pengurangan karyawan Pak sama jam kerja. Oh iya, yang efisiensi ya. Iya, yang Hmm. kayak ini Pak, yang kayak efisiensi dalam produksi itu Hmm. ketika dilakukan efisiensi dalam produksi otomatis eh, produk yang kita buat itu harus kita ubah jadi lebih ekonomis ya Pak. Ya, betul. Karena Karena imbas tadi untuk mengejar biaya produksi yang murah. Nah, jadi kan alternatifnya dia, eh, biaya menekan biaya produksi yang murah, makanya lah dia produksi produk yang ekonomis, makanya lah dikurangilah waktu kerja, dan juga alternatif juga bisa mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, karena mungkin kuantitasnya tidak terlalu lebih banyak lagi yang diproduksi seperti yang sebelumnya, misalnya produk-produk yang lebih besar dibandingkan yang nanti di produk yang ekonomis. Jadi gambarannya dia seperti itu. Jamnya juga pastinya berkurang ya, misalnya dulunya misalnya 3 shift produksinya, nah, makanya nanti dikurangi menjadi 2 shift. Nah, otomatis biaya produksi, ini kan biaya produksi ini banyak di dalamnya, tidak hanya terkait dengan bahan baku yang digunakan, tetapi tadi juga ada operasional, misalnya tadi upah, bagaimana maintenance mesinnya juga, otomatis juga bisa mengurangi biaya produksi murah. Nah, seperti itu gambarannya. iya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari saya cuma itu Pak. Yang Oh iya. pertanyaan lain mungkin di luar daripada materi Pak. Oh, Mungkin pertanyaan lain di luar dari materi. Oh, iya, berarti mengenai berarti perkuliahan ini. iya Pak. Soalnya ini ada satu mata kuliah saya. Nggak ada Hmm. dosennya Pak. Saya lihat yang Tapi, bahasa Indonesia. oh, bahasa Indonesia. Iya Ya, Pak. bahasa Indonesia ini saya masih menunggu. Sebenarnya sudah ada dosennya. Cuma yang ditugaskan dari universitas ini belum men-setting akun untuk di dosennya ini. Karena berhubung dosen yang didaftarkan ini adalah dosen baru. Jadi masih menunggu verifikasi dari universitas untuk pendataan akunnya. Jadi mungkin insya Allah hari Senin mungkin sudah ada namanya. Sudah ada Oh nama iya, dosennya, cuma dia belum belum terdata di akunnya, akun Smart Campus. iya Pak. Mm-mm. Jadi nanti bisa disesuaikan nanti untuk komunikasinya nanti. Jadi yang Iya komunikasi Pak. nanti langsung sama dosennya. Iya Pak. Nanti juga ada temannya itu biasanya. Ada juga yang kelas B juga yang daftar untuk ambil mata kuliah itu, mata kuliah Oh iya, dasar. iya Pak. Mm. Mata kuliah yang lain bagaimana? Untuk mata kuliah yang lain Pak sudah saya chat sih Pak. Cuman ada beberapa yang belum merespon. Mata kuliah apa itu? Kayak mata kuliah Pancasila Pak. Mm-mm. Pak Saharudin, Baharudin ya, ya, mekanika teknik, Alikan itu, insinyur, Pak ya, Sarifudin Mudin. iya Pak, sama elemen mesin industri Pak Jamaluddin, Ya, sama Pak riset di mata kuliah riset operasi 2 Pak, oh Pak Prof. Prof Ahmad. Iya, Oh ya, tapi sudah ada kontaknya semua ya? sudah ada sih Pak, sudah saya chat, cuman Oh belum, gitu. ya, belum Oh mungkin nanti merespon menunggu Pak. responnya saja ya. Iya Pak, sama yang kokur satu itu Pak, saya sudah chat sih Ah, Pak tadi, Pak cuman Fadli. ya cuman tadi beliau katakan Hmm. berkomunikasi dengan kita Pak masalah Oh ke saya. iya Oh iya. Memang untuk Kokur satu ini kan, karena ini dia mata kuliahnya ini dia sebenarnya mata kuliah lapangan menurut saya.
Oh, uh, iya. lebih terkait ke penciri khas ke-NU-annya itu pencak silatnya. Sebenarnya Kokur ini adalah mata kuliah olahraga untuk pencak silat NU Nahdlatul Ulama. Nama itu pagar Iya, Pak. kita. Nanti juga kan ada konfirmasi. Biasanya itu kalau ada kelasnya, misalnya mau mengikuti, nanti kan nanti ada gabungan itu antar semua fakultas. Ah, Oh, jadi iya, sama Pak. seperti kemarin untuk pendidikan agama itu kan, dan nanti Oh, kan iya, Pak. nanti juga kokurikuler seperti itu. Jadi nanti gabungan, nanti dijadwalkan juga. Biasanya tuh kalau nggak salah setiap hari Sabtu juga sih itu. Setiap hari Sabtu untuk kegiatannya di lapangan. Ya. Nah, Oh, iya, Pak. nanti dikonfirmasi lagi kalau sudah ada uh, jadwal kegiatannya. Karena itu serentak seluruh seluruh fakultas dia penyelenggarannya. Sama seperti yang agama kemarin, sama Al-Quran juga. Oh, iya, Pak. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari saya, Pak. Itu Oke. juga sudah cukup. Oh, iya. Jadi insya Allah ini nanti materinya akan saya share di grup. Iya, Pak. Uh, Iya, Beserta Pak. juga recordnya nanti untuk materi hari ini. Jadi supaya nanti misalnya Dedi mau menyaksikan materinya, jadi bisa juga terbantu untuk penjelasan setiap materinya. Oke, Iya, Pak. ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup dari saya, Pak. Oke, oke, terima kasih. Kalau gitu, saya akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi di jam yang sama ya, di 2.30. Iya, Pak. Saya akhiri pertemuan hari ini dan saya ucapkan terima kasih juga sudah menyiapkan waktu untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Ya, Ini, saya Pak. akhiri. Sama-sama, Pak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.